Apa jadinya jika adik kakak bisa akur dan kompak membangun usaha bareng? Jawabannya bisa dilihat pada perusahaan karoseri Adiputro saat ini. Suksesnya Adiputro saat ini bermula dari sebuah ide kakak beradik yang mampu mereka kembangkan menjadi sebuah bisnis pembuatan bodi kendaraan. Nah, ide apa itu dan gimana sih sejarah Adiputro ini? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Ada 3 aktor utama di balik berdirinya karoseri Adiputro. Mereka adalah The Jetro-Kusumo Brothers alias Jetro-Kusumo bersaudara, yakni Andreas Jetro-Kusumo, JC Jetro-Kusumo, dan David Jetro-Kusumo. Pada mulanya bisnis usaha mereka dimulai dari bisnis yang tidak berhubungan dengan dunia otomotif, yakni bisnis usaha fotografi keluarga Jetro-Kusumo di Malang yang didirikan pada tahun 1971. Namun takdir dan perjalanan waktu membawa mereka mau tak mau harus menggeluti bidang otomotif. Setelah mereka diterima bekerja di dealer otomotif penjualan mobil. Jenis mobil yang dijual di dealer itu pun beragam, mulai dari mobil pick up hingga mobil minibus untuk penumpang. Bekerja di dealer, mereka jadi lebih mengerti tentang dunia otomotif dan tahu jenis mobil apa yang sedang banyak dipesan. Jadi secara tidak langsung mereka juga mampu membaca peluang pasar dari permintaan konsumen. Singkatnya, pada tahun 1973 adalah titik awal dari karoseri Adiputro dimulai. Di tahun itu pesanan mobil minibus untuk mengangkut penumpang sedang meningkat pesat. Sedangkan suplai atau stok produknya pun masih terbatas dibanding banyaknya pesanan. Berbanding terbalik dengan angka penjualan mobil pick up yang kala itu stoknya cukup banyak, namun permintaan pasar atau peminatnya sedang menurun. Lalu untuk mensiasati hal itu, ide yang cukup liar pun akhirnya muncul. Kenapa pick up ini nggak kita modif aja jadi minibus daripada kurang laku? Nah, mobil pick up kala itu adalah Mitsubishi Colt 120. Karena mereka tidak bisa mengeksekusi idenya itu sendiri, mereka pun membuat kerjasama dengan salah satu bengkel bodi karoseri. Nah, dibawalah itu pick up ke sebuah bengkel karoseri dengan membawa sebuah ide. Saat memodifikasi pick up-nya, mereka mengusulkan bentuk desain dan spesifikasi bodinya yang kayak gini dan interiornya seperti ini. Oke, siap bosku. Tas, dan jadilah mobil minibus karya Jetro-Kusumo bersaudara yang berkolaborasi dengan salah satu bengkel bodi karoseri. Ternyata hasil karyanya direspon sangat baik di pasaran. Kreasinya dari mobil pick up banyak diminati pada saat itu, karena memang saat itu minibus sangat dibutuhkan. Dari situ mereka juga sedikit-sedikit belajar dan mendalami bagaimana tahapan dan proses pengerjaan sebuah bodi di karoseri. Karena ramainya pesanan, mereka melihat kalau usaha karoseri ini adalah sebuah peluang bisnis yang bisa mereka kembangkan sendiri. Hingga pada saat mereka sudah memiliki ilmu yang cukup dan modal yang juga cukup, akhirnya mereka berani membuat karoseri sendiri walaupun masih dalam skala kecil. Meski bisa dibilang usaha karoseri mereka masih usaha kecil-kecilan, tapi pesanan yang datang ke karoseri mereka pun menjadi semakin banyak, membuat usaha mereka berkembang pesat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memberi nama usaha karoserinya dengan nama Adiputro pada tahun 1975. Angin segar juga berhembus bagi bisnis mereka setelah pemerintah mengeluarkan regulasi pada sekitar antara tahun 1973 sampai dengan tahun 1996.
ATPM yang memasarkan kendaraan niaga seperti pick-up dengan sasis leather frame dilarang membuat bodi minibusnya sendiri oleh Dirjen Industri dan Logam Dasar. Ini dilakukan agar membuka peluang usaha bagi industri otomotif lokal seperti usaha karoseri. Nah, itulah kenapa mobil minibus zaman dulu bodinya kebanyakan dari karoseri lokal. Zaman dulu kalau mau beli mobil minibus, ambil contoh mau beli mobil minibus Carry 1000. Setelah bayar kita tidak bisa langsung jalan-jalan naik mobil baru bareng keluarga. Sebelumnya dealer memberikan beberapa pilihan seperti apa spesifikasi bodi dan fitur minibus yang akan kita beli, di mana fitur tadi ditambahkan sendiri oleh perusahaan karoseri lokal setempat. Carry minibus yang kita beli baru bisa datang ke rumah sekitar 1 bulan lagi, tergantung di karoseri mana kita ingin bodi minibus itu dibuat. Kembali ke bisnis karoseri dari Jetro Kusumo bersaudara. Setelah Adiputro resmi didirikan, mereka semakin serius menggeluti bisnis ini. Hingga tepatnya pada tahun 1982, mereka mengeluarkan modal dan berinvestasi untuk mengadakan mesin press bodi. Dengan adanya mesin press, produk bodi mereka jadi lebih rapi dan presisi tanpa perlu dempul-mendempul lagi biar permukaannya rata. Adiputro juga melakukan improve pada produksinya. Tahun 1986, mereka mulai menggunakan pengecetan dengan sistem oven yang menjamin kualitas dari cat bodi mereka akan tahan lama dan berkualitas tinggi. Bahkan untuk meningkatkan kualitas produknya, karoseri Adiputro tak segan untuk banyak berinvestasi pada bidang skill SDM dan mesin produksi. Dengan kualitas yang terjamin, maka tak heran jika bodi Adiputro lebih mahal dari bodi karoseri lain, tapi tetap menjadi favorit di masyarakat. Perkembangan karoseri Adiputro pun semakin moncer ketika tahun 1989 mendirikan divisi pemasaran di Jakarta sekaligus divisi perakitan di Bekasi. Karoseri Adiputro kemudian kembali melebarkan sayap dengan memproduksi bodi kendaraan bis. Kesempatan emas datang pada tahun 1994 ketika Adiputro melakukan kerjasama dengan pabrikan bis ternama asal Jerman yakni Mercedes-Benz. Saat itu Adiputro mengirimkan tenaga ahli terbaiknya ke Stuttgart, Jerman untuk belajar mengenai proses pembuatan bodi dan perakitan yang berstandar internasional. Setelah itu nama Adiputro menjadi semakin populer di ranah kendaraan bis. Karena produk bodi bis Adiputro direspon baik oleh pasar dan banyak perusahaan otobis yang minat dengan bodi bis buatannya. Hingga membuat Adiputro bisa terus berkembang pesat dengan mengeluarkan banyak produk dan varian dari masa ke masa. Perusahaan yang berawal dari usaha karoseri kecil-kecilan kini telah menjelma menjadi salah satu karoseri terbesar dan terbaik di Indonesia. Nah, dari sini kita belajar bahwa rumus sukses ala Adiputro kira-kira seperti ini. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.